Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Fikih Syiasah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Midya Wulan Apriliani, NIM 192111253, dan rekan saya Muhammad Alipo Aprilian, NIM 192111272. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ketatanegaraan dalam sejarah Islam atau dalam praktik kenegaraan pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga Turki Utsmani. Oke, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai praktik kenegaraan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordova, Spanyol. Dalam kurun waktu yang cukup lama, masa kejayaan dinasti Umayyah tentunya mengalami berbagai gejolak yang mempengaruhi sistem politik dan sistem sosial pada beberapa periode kepemimpinannya. Terdapat banyak pemimpin pada masa dinasti Umayyah yang menjadi khalifah dengan kurun waktu yang variatif. Namun dari kesekian pemimpin tersebut, hanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terlihat paling berprestasi. Namun tidak lama kepemimpinannya, hanya beberapa tahun saja menjadi khalifah, Umar mampu merumuskan kebijakan ekonomi sebagai pemasukan negara dengan memberikan peraturan yang detail dari pemasukan negara dan implementasinya. Sistem ekonomi pada masa dinasti Umayyah dibatasi hanya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan implementasi dan sumber pemasukan negara. Yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi sumber pemasukan negara pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Implementasi sumber pemasukan tersebut meliputi dua hal. Yang pertama yaitu tentang penarikan kharj. Penarikan kharj ini meliputi bagaimana sistem yang digunakan beliau dalam melakukan penarikan kharj kepada masyarakat non-muslim. Penarikan kharj meliputi bagaimana cara penarikan serta berapa besar kharj yang harus dibayarkan oleh negara. Umar memerintahkan untuk petugas penarikan tidak asal menarik, seperti sistem yang dipakai pada masa khalifah sebelumnya. Akan tetapi pemerintah harus melihat kondisi tanahnya. Baru yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah tentang kesuburan tanah serta hasil panennya. Umar selalu mempertimbangkan keputusannya dengan seadil-adilnya. Yang kedua yaitu penyaluran kharj. Harta hasil kharj yang diberikan pada masa Khalifah Umar mengalami peningkatan yang cukup drastis dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya. Bentuk perhatian Umar dalam penyaluran harta kharj lebih kepada memberikan fasilitas umum untuk masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur untuk menunjang kelancaran perekonomian. Umar sangat memperhatikan kondisi petani. Beliau juga membangun jalan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian. Yang selanjutnya yaitu mengenai praktik kenegaraan pada masa Bani Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi wilayah Mesir, Sundan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana di era Abbasiyah. Sekian presentasi dari saya.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad. Selanjutnya saya Muhammad Ali Poa Brilian, NIM 192111272. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan teman saya Media. Saya akan membahas tentang kekuasaan Bani Abbasiyah yang berlangsung kurang lebih dalam kurun waktu yang sangat panjang, yang kira-kira berkisar dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, yang dari situ dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu periode pengaruh Persia yang berjarak dari tahun 130 Masehi Hijriah sampai 232 Hijriah. Yang berikutnya periode yang disebut dengan pengaruh Turki, yang berlangsung dari tahun 230 Hijriah sampai 334 Hijriah. Yang ketiga, masa kekuasaan dinasti Buwaih atau pengaruh Persia kedua, yang berlangsung tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Yang berikutnya, periode keempat, merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II, yang berlangsung tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Yang berikutnya, periode kelima, merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam, yang berlangsung tahun 590 Hijriah sampai 565 Hijriah. Dan gambaran di atas, Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Di samping itu, ada pula ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbas yang tidak terdapat di zaman Bani Umayyah, antara lain. Yang pertama, perbedaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang tidak menonjol dalam Bani Umayyah. Yang pertama ialah dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat. Dan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. Ciri yang menonjol berikutnya yang kedua ialah dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbas dan ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Ciri yang berikutnya ialah ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara khusus profesional. Mungkin ini yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurangnya mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.